Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan aksi nyata dari pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Mengajar dari topik 1. Dengan saya Resi Haryati dari SD Negeri Bojong Lopang 1. Latar belakang Merdeka Belajar yang pertama, gagasan dan prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Topik pertama, Merdeka Mengajar. Di sini ada beberapa modul yang harus dipelajari. Yang pertama, modul 1 yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Ada beberapa materi di dalamnya. Materi pertama yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Pendidik itu menuntun tumbuh atau kehidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pada materi kedua, apa peran saya sebagai guru? Peran seorang pendidik sangat besar. Apapun yang disampaikan harus memiliki tujuan, sebab saat kita mendidik di dalam kelas, sebetulnya kita sedang mendidik masyarakat dan membentuk budaya masa depan melalui peserta didik. Materi ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Nah, saya ingin menjadi guru yang menyenangkan, menjadi pembelajar sepanjang hayat, dan terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman yang relevan. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Pada materi ke-1, mendidik menyeluruh. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada materi kedua, pendidikan selama 1 abad. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa Indonesia adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan atau sistem AMUN, yang di dalamnya terdapat Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Materi ketiga yaitu menjadi manusia secara utuh. Sebagai pendidik, kita harus memberikan pengajaran yang orientasi pada penguatan keterampilan berpikir atau kognitif, serta mendampingi murid-murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, mengembangkan kerjasama, membangun empati, dan menghargai sesama. Modul ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada materi ke-1 ada kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini terbagi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah kegiatan dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama perkembangan zaman yang bergerak dinamis. Modul ketiga ini, materi yang kedua yaitu asas trikon. Asas trikon ini terbagi 3. Ada kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu, pengembangan yang berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Sedangkan konsentris bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Pengembangan pendidikan yang dilakukan
harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Pada modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Materi 1, menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak dalam proses menyempurnakan hidupnya. Materi kedua yaitu teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, teori konvergensi yaitu kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maknanya. Maka, tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Modul kelima yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Materi 1, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara jika kita sebagai pendidik memahami hal-hal berikut. Pertama, setiap murid memiliki kodrat kekuatan dan potensi-potensi yang berbeda. Kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Ketiga, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Keempat, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Dan yang kelima, pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Keenam, pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Materi kedua yaitu sistem Among. Sistem Among ini terbagi 3, Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ingarso Sungtulodo di depan memberi teladan, yaitu bagaimana guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing Madyo Mangunkarso di tengah membangun kehendak, yaitu diharapkan guru mampu membangkitkan semangat bersuakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan, yaitu guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta rasa, karsa, dan karyanya. Materi ketiga, Merdeka Belajar Abad 21. Guru sebagai fasilitator harus menempatkan murid menjadi subjek atau individu aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri dengan cara menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kita sebagai fasilitator pembelajaran bagi murid sesuai zamannya. Materi keempat, membimbing murid memperbaiki bangsa. Pendidikan karakter sama pentingnya dengan kecakapan kognitif murid yang dapat menjadi modal dalam kehidupan dan penghidupannya kelak. Dengan karakter berani bertanya dan mengemukakan pendapat, ia akan terus mengasah keterampilan berpikir kritisnya, mengembangkan kepekaannya pada lingkungan sekitar, dan memajukan bangsa dan negaranya. Materi kelima yaitu peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Alam keluarga merupakan sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama dan yang terpenting adalah hidupnya. Alam perguruan
merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Alam pergerakan pemuda atau masyarakat merupakan wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan watak. Oke, baik. Materi yang sudah saya sampaikan hanya itu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.